Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu Selamat Guru. pagi, Bu Guru. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu Guru. Baik. Sehat ya? Ada yang sakit, Ibu Sehat. Guru. Selati sakit, Ibu Guru. Oh, sakit. Baik. Jadi kalau ada yang sakit, anak-anak bisa tidak hadir ya. Tetapi ingat menyampaikan kepada ibu agar nanti bisa dipertanggungjawabkan nanti ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita mengaturkan panganjali umat dulu ya. Ambil sikap duduk yang baiknya. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali, yaitu dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Hadir semua, Ibu Guru. Hadir semua, Bu Guru. Baik. Hadir semua, Bu. Ya, baik. Bisa kita lanjutkan kembali? Bisa, Bu Guru. Ya, lanjut, Bu Guru. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas, Bu Guru. Ya, jelas, Bu. Jelas, Bu Guru. Oh ya, baik. Anak-anak dapat melihat gambar tidak? Dapat, Bu. Ibu Guru. Dapat, Ya. Bu Guru. Dapat, Bu Guru. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang ciptaan Sang Hyang Widi, ya. Jadi anak-anak simak, Ibu punya gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Bintang. Planet. Matahari. Planet, Bu Guru. Ya. Ya, planet. Oke, planet. Terus apa lagi? Matahari, Ada matahari, ada Bintang. Bintang. Iya, ada bintang. Bulan. Ada bulan sabit. Ya, ada bulan di sana ya. Jadi Bulan sabit. jadi yang anak-anak lihat ini itu yang menciptakan itu siapa? Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan. Baik. Anak-anak pernahkah melihat matahari? Sering, Pernah. Bu Guru. Pernah, Bu Guru. Nah, itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Ada Sang Hyang Widi Wasa yang Tuhan. lihat tak ada matanya, Bu Guru. Iya. Pernahkah melihat apa namanya bulan? Pernah, Bu Guru. Ya, biasanya Belum pada pernah, Bu Guru. Malam, Belum pernah. ada yang belum Belum pernah. Oh, jadi sayang sekali Belum ya. pernah. Ya, oleh ada matanya, Bu Guru. Belum pernah Oh, lihat bulan. iya, Ada mata. ada Iya. matanya ya, supaya nanti ketika kalian melihat bulan, jadi bulan juga menatap kalian ya, karena punya matanya ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bertepuk tangan dulu biar semangat ya, biar nggak loyo kayaknya anak-anak nggak semangat ini Iya, Bu ya. Guru. Oke, Bu Guru. Nah, Semangat, Bu Guru. Ya, Kemana ya, Bu semangat Guru ya. lama sekarang? Lama nggak kelihatan. Kami kangen, Bu Guru. iya. Jadi nanti ketika Ibu bilang siswa, anak-anak jawabnya belajar ya. Karena memang Ya, tanggung betul. jawab anak-anak sebagai siswa kan tanggung jawabnya adalah belajar. Belajar, Bu Guru. Ya, nanti ketika Ibu bilang siswa, anak-anak jawab belajar, belajar, belajar. Jadi anak-anak mengucapkannya 3 kali, ya. Setelah itu nanti kalau Ibu Ya, Bu bilang, Guru. kalau Ibu Guru bilang prestasi, jadi anak-anak jawabnya oke, ya. Oke-nya itu disebut 3 kali oke, oke, oke. Siap? Siap, Bu Guru. Oke. Siap, Bu Guru. Siswa. Belajar, belajar, belajar. Belajar, belajar, belajar. Prestasi. Oke. Oke, baik, tepuk tangan semuanya, luar biasa. Ya.
Ya, Ibu Guru yang cantik. Kami kangen, Bu. Lama Ibu kemana? Eh, Baik anak-anak, karena kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, jadi pada pembelajaran daring ini kita bisa berjumpa kembali ya, walaupun dalam situasi daring, tapi ini tidak menyurutkan Ibu Guru untuk mengajar anak-anak ya. Nampaknya ada beberapa wajah-wajah siswi Ibu yang mengantuk ya. Jadi Ibu harap semuanya dapat berkonsentrasi dengan baik sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu Guru berikan, anak dengarkan baik-baik ya, jangan lain-lain. Ya, Bu. Ya, Bu Biasakan, Guru. biasakan ketika ada guru berbicara di depan kelas, biasakan anak-anak mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yaitu yang pertama, anak-anak harus bersikap sopan ya. Ketika duduk pun juga harus sopan, jangan ada yang kakinya sampai naik. Itu berarti anak-anak tidak mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi ketika ada guru yang berbicara, anak-anak dengarkan ya, sehingga nanti apa yang dijelaskan bisa diterima. Baik, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak harus meyakini adanya ciptaan Sang Hyang Widi, menjalankan perintah ajaran dari ide Sang Hyang Widi, meyakini adanya ciptaan Sang Hyang Widi, dan menjalankan perintah ajaran dari ide Sang Hyang Widi, dan meyakini adanya ciptaan Sang Hyang Widi, serta dapat menyalin nama-nama ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup dan menunjukkan jenis-jenis karya manusia melalui gambar. Ya, Ibu rasa anak-anak pasti sudah dapat mengingat ini dengan baik. Nah, ketika anak-anak tadi ketika anak-anak akan bepergian atau berangkat ke sekolah, itu biasanya anak-anak diantar oleh siapa? Sama Bapak. Ya, ada yang sama bapak, ada yang sama ibunya. Apakah anak-anak Apakah anak-anak mengucapkan salam sebelum? Iya, Bu Guru. Ya, Ya, ketika Bu kita Guru. akan bepergian atau kita akan melakukan sesuatu, kita harus wajib mohon izin ya. Terutama kepada orang tua dan kepada Ide Sang Hyang Widi juga kita harus mengucapkan berpamitan ya. Misalnya seperti tadi ketika kita sebelum mengawali pembelajaran kita melakukan doa ya. Itu tujuannya apa? Yaitu Untuk apa? Untuk memohon izin kepada Ya, Sang Hyang Widi. untuk memohon izin kepada ide Sang Hyang Widiwasa bahwa memang benar ide Sang Hyang Widiwasa itu ada di mana ya. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan kembali. Nah, Sang Hyang Widi menciptakan makhluk hidup. Nah, ketika anak-anak mendengar ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup, apa yang ada di pikiran anak-anak? Manusia. Ya, pintar sekali. Luar biasa. Hewan. Gusti Kendari ya, luar biasa. Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Ini Anus, pintar. Nah, jadi Sang Hyang Widi itu menciptakan semua makhluk ya. Yang pertama makhluk hidup, yang kedua adalah benda mati. Nah, seperti yang dinamai itu benda hidup atau makhluk hidup yang sudah jelas ya memiliki jiwa. Kemudian sedangkan benda mati itu tidak memiliki jiwa ya. Sudah jelas? Nah, ketika Bu Guru bertanya, apa sih contoh makhluk hidup? Manusia, hewan, dan Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, bagus, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan ya. Jangan jauh-jauh kita mencari contoh anak-anak. Ketika kita berada di kelas atau di rumah, anak-anak cukup melihat di sekitar anak-anak ke luar ruangan ya atau di halaman anak-anak, itu banyak sekali contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang berupa makhluk hidup. Contohnya anak-anak punya tidak pohon kelapa misalnya atau pohon
Ya, pohon apa lagi misalnya anak-anak? Yang Mangga. ya, mangga. Lagi. Ya, durian. Ya, durian. Pohon cabai ya yang sering kita Cabai. ya, itu semua diciptakan oleh siapa? Tuhan. Ya, Tuhan, Bu Tuhan. Guru. Ya. Dan kedua yaitu benda mati. Nah, benda mati ini tidak memiliki jiwa seperti namanya. Ketika tidak memiliki jiwa, Ibu ingin bertanya, apakah benda ini bisa berlari? Tidak. Tidak. Yang lain? Sama? Tidak ya? Ya, Bu Guru sama. Ya, sama. Sama, Bu Baik. Guru. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Anak-anak kelas 1, apakah anak-anak dapat membaca ini? Ciri-ciri makhluk Ciri-ciri hidup dan makhluk benda mati. mati. Ya, coba dibaca. Ibu akan menunjuk satu orang ya yang paling duduknya paling belakang ya. Coba dibaca ciri-ciri makhluk hidup. Suparta ya. Ya, Bu Guru, saya siap. Ya, silakan, silakan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu memiliki jiwa. Nah, yang kedua dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga membutuhkan makanan. Yang keempat mengalami proses lahir, hidup, dan mati. Nah, dan lain-lain. Ya, ciri-cirinya benda mati juga ada, ya tidak memiliki jiwa, tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak memerlukan makanan, ya tidak bersuara dan juga tidak bergerak, Bu Guru. Iya, baik sekali, betul sekali. Tepuk tangan buat Supate, luar biasa jawab ya. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati, anak-anak. Jadi di sana ada jenis-jenis makhluk hidup dan benda mati. Jadi di sana ada benda mati. Anak-anak dapat melihat gambar? Lihat, Bu Pak Guru. Guru. Ya. Bu Guru. Lihat, Bu Guru. Sebutkan apa saja benda mati. Batu. Satu, Ya. Bu Guru. Lagi. Batu. Buku. Lemari. Buku. Pintu, Lemari. lemari. Nah, Mari. sekarang Ya. Ibu Guru ingin mendengar benda mati yang ada di sekitar anak-anak. Satu Batu. saja. Selain yang ada di sini, selain Pasir. ya, Meja. pasir, Kursi. Kursi. tembok, Kursi. ya, kursi, ya, bagus. Nah, sekarang yang kedua, makhluk hidup, Manusia. ya. Nah, ini ada makhluk hidup itu ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia. ya. Jadi jenisnya banyak sekali. Mungkin ini hanya contohnya, Ibu berikan 3 saja, tetapi Ibu yakin anak-anak sudah tahu ya bahwa ciptaan Sang Hyang Widi itu sangat luar biasa. Ada tidak yang bisa membuat pohon, kemudian hewan? Ada tidak? Tidak. Tidak ada Nggak ya? ada, Bu Guru. Tidak ada. Itulah kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa, anak-anak. Bisa menciptakan alam beserta isinya. Isinya. Ya. Baiklah anak-anak. Nanti Ibu akan memberikan tugas ya kepada anak-anak agar bisa mengidentifikasi mana sih yang termasuk makhluk hidup dan mana saja yang termasuk benda mati ya. Ibu akan bagikan nanti karena ada 4 pertanyaan, Ibu akan bagikan nanti ke semua siswa, tetapi nanti akan ada nomor undiannya di sana. Kalau ada yang dapat nomor, berarti itu yang harus menjawab. Tapi kalau tidak mendapatkan nomor tersebut, berarti anak-anak tidak menjawab soal itu ya. Ibu akan bagikan 4 ya. Ore. Baik. Jangan saya dikasih nomor, Bu Guru. Ya, itu tergantung nasib kamu ya. Kalau memang kamu mujur, kamu pasti akan mendapatkan. Karena kalau tidak mendapatkan suatu soal, nanti kamu juga tidak akan mendapatkan hak, yaitu nilainya ya.
Jadi semuanya sebenarnya wajib mengetahui. Oke, Bu Baik. Guru. Ya sudah ya, silakan kirimkan nanti. Sudah ya, semuanya dapat ya nomor Sudah. undiannya ya. Sudah, Bu Guru. Jadi Sudah, Bu Guru. yang dapat nomor silakan nomornya serahkan ke saya ya. Ini Ibu Guru. Iya. Ya, sudah. Baik. Jadi yang pertama jatuh pada Sri Wahyuni ya. Iya Ibu Guru. Ya, jadi pertanyaannya Sri Wahyuni menulis jenis karya manusia dan hasil ciptaan Sang Hyang Widi itu apa saja? Menulis karya manusia dan ciptaan Sang Hyang Sang Widi Hyang ya Widi. Ibu Guru. Iya. Ya Apa Ibu saja? Guru. Ya. Karya manusia Ibu Guru. Ya. Ada mobil. Iya. Ya, ada motor. Habis itu Terus. Ibu Guru, ciptaan Sang Hyang Widi, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada Iya. hewan, dan lain sebagainya Ibu Guru. Ya, bagaimana anak-anak yang lain? Jawabannya betul Sudah, apa Bu salah? Guru. Sudah bagus, Bu Guru. Iya, Sama, kalau Bu sudah Guru. bagus, silakan beri tepuk tangan untuk, ya luar biasa ya. Jadi yang kedua Selati. Iya Bu Guru. Ya. Bagaimana caranya menjalankan perintah Ida Sang Hyang Widi? Bagaimana cara kita? Dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, dengan apa? Kurang jelas? Dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, kita harus mematuhi aturannya serta menjauhi segala larangannya. Oke, baik. Saya terima. Jadi yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga sebutkan siapa ya? Putri Kendari ya. Jadi Putri Kendari itu harus dapat menuliskan nama-nama ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda mati. Nama-nama ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda mati seperti kursi, Bu Guru. Ya, luar biasa. Kursi lagi. Seperti buku, pulpen. Ya. Ya, buku dan pulpen. Nah, sekarang Sparte ya, lagi satu ya, terakhir ya. Ya. Sparte sekarang bisa menyebutkan apa saja ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup yang Ya, ada Bu di Guru, sekitar. saya mau. Oh Ya, iya, Bu Guru. silakan. Kalau punya saya makhluk hidup itu apa? Sapi, Iya, anjing, luar biasa. Sapi yang ada di rumah ya. kucing, ya, Kucing. Ya, mm-mm. bagus. Tikus ada juga di Ya, rumah saya. ya di rumah saya juga banyak tikusnya. Ya, baik. Nah, Ya, itu itulah aja, tadi. Bu Guru. Ya, baik. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan kembali. Rasanya anak-anak sudah tahu ya, karena kemarin juga sempat kita bahas tentang ciptaan Sang Hyang Widi tersebut. Baik, Ibu memiliki tugas. Nah, silakan anak ambil buku paketnya ya, halaman 13. Nanti silakan dibuka. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Bu Guru, Ya, sudah. Nah, di sana ada aktivitas ya. Berilah tanda checklist pada pilihan makhluk hidup dan benda mati pada gambar berikut ini. Nah, jadi di sana ada 5 gambar. Ya, nanti anak-anak bisa lihat buku kalau memang tidak bisa melihat di
kameranya ya. Nanti anak-anak bisa lihat di bukunya itu, anak-anak tinggal checklist mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Jangan sampai salah, anak-anak harus dapat mengidentifikasi ini ya. Ya, Ibu Guru. Baik, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu berilah tanda checklist ya pada gambar yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi dan gambar yang merupakan hasil karya manusia. Jadi anak-anak juga harus dapat mengidentifikasi ya. Jadi yang mana termasuk ciptaan Sang Hyang Widi, yang mana termasuk hasil karya manusia, itu tinggal anak-anak checklist saja ya. Tugas hari ini hanya ini saja yang dapat Ibu berikan ya. Mungkin nanti tambahannya akan Ibu berikan di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan anak-anak? Iya ini. Ada yang bertanya? Sri Wahyuni Bu, Sri Wahyuni kentut Bu, bau. Oh, kentut. Jadi Guru. Bohong, Bu Oke. Guru. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bernyanyi. Anak-anak mau nyanyi enggak? Mau, Bu Guru. Baik. Mau Bu Kalau Guru. mau menyanyi, kita nyanyinya nyanyi apa namanya ya? Sepatu gelang ya. Ya, gelang sepatu gelang. Ya. Ibu akan hitung sampai 3 ya. Kita mulai. Suaranya harus keras semuanya. Jangan ada yang bisik-bisik ya. 1, 2, 3. Mari Marilah pulang bersama kita bersama. Terima kasih anak-anak semuanya, masih semangat ya, luar biasa anak-anak. Iya Bu Guru. Sangat bangga memiliki anak-anak seperti kalian, cerdas-cerdas semuanya ya, bukan hanya pintar, tapi juga cerdas ya. Baiklah anak-anak, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan materi pada hari ini. Ibu selesaikan sampai di sini. Bila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon maaf ya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan ya. Jika ada yang tidak jelas atau ada yang kurang paham, anak-anak bisa tanyakan ke Ibu ya. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Baik, Ibu akhiri dengan Paramesanti. Bersikap ya, Paramesanti. Om Santi. Terima kasih anak-anak. Dadah, luar biasa. Dadah Bu. Ini